Oke, ingat untuk like and subscribe channel Herdian Deka. Terima kasih. Hai, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita akan belajar tentang persamaan lingkaran ya. The equation of a circle. Dalam video ini kita akan belajar ada 4 poin ya. Yang pertama, equation of a circle centered at the origin with radius r. Kemudian equation of a circle with center point P, H, K and radius r. Jadi persamaan lingkaran di mana pusatnya itu di titik 0,0 dan di titik H, K. Kemudian kita juga akan belajar tentang general equation of a circle, persamaan umum lingkaran atau bentuk umumnya. The last is the equation of a tangent to a circle at a given point. Jadi kita akan belajar persamaan garis singgung ya. Dalam video ini kita membahas 4 itu. Yang pertama kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu persamaan lingkaran pada titik asal atau at the origin point ya. Kita pakai bantuan GeoGebra. Kalian bisa buka di browser kalian, bisa ketik geogebra.org ya. Di sini alamatnya ada. Caranya gimana Bu? Caranya langsung kalian start calculator. Jadi kebetulan Ibu ada akunnya, tapi kalau kalian tidak mau sign in ya, itu tetap bisa dipakai. Jadi mau sign in atau enggak masalah ya. Oke, I'll show you. Ini Ibu yang tidak pakai akun. Ini saya tidak pakai akun, tetap kita masih bisa. Nah ini sign in. Ini saya nggak pakai akun, tetap kita bisa. Jadi tidak sign in juga tetap kita bisa pakai geogebra.org. Jadi kalian tidak usah khawatir ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar persamaan lingkaran. Agak lama ya internetnya ya. Sama sekali ini, sebentar. Itulah kendala kalau kita online ya. Jadi kalau kita tidak mau install online ya kendalanya di internet. Jadi harus sabar gitu ya. Oke, sudah, alhamdulillah. Nah, untuk menggambar di sini ada algebra, tools and table. Kita pilih tools ya. Kita cari menu yang circle. Nah, circle, lingkaran. Apa yang kalian ingat dalam lingkaran? Ya, lingkaran itu punya ya center point atau titik pusat ya. Kita akan buat circle with center. Kita klik, karena yang pertama kita akan mulai dari origin, jadi otomatis kita klik di 0,0. Oke. Klik di 0,0 ya, kemudian geser mouse kalian, kursornya. Nah, terserah mau geser kemana. Kalau sudah cukup, klik saja. Kita akan lihat di manakah ini. Kalau dalam GeoGebra itu persamaannya sudah kalian bisa lihat di sebelah kiri. Itu ada circle A point B, x square plus y square equals 14.9428. Ini persamaan lingkarannya ya, untuk lingkaran AB. Nah, ini ada titiknya ya. A-nya di sini ada titik poin. Kita kasih ganti nama aja ya, karena itu the origin. Jadi kita kasih nama O. Ya, kebiasaan kita O ya. O is 0.0. Kita B-nya kasih apa ya enaknya? Gimana kalau A aja ya? Oke. Nah, kita juga bisa berubah. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Oh, ternyata sama dengannya ini berubah ya. Kalau A-nya 2,98, 0,28, ternyata persamaannya berubah jadi begini. Nah, tuh kalian bisa lihat. Oh, jadi besar. Jadi kecil. Ini apa ya, Bu? Kita akan cari tahu. Let's find out. What's this? Oke ya. Nah, kalau kita kecilin jadi kecil, kita besarin jadi besar ya. Oke. Pas ini di 16 ya, titiknya di 4,0 ya. Oke, sekarang kita akan coba, kita akan buat lagi sebuah garis ya, ruas garis. Segmen itu ruas garis ya, kita butuhnya segmen bukan line. Kalau line itu dia tak terhingga, karena kita butuhnya terhingga, kita klik segmen ya. Kita klik the origin point dan
kita bisa klik di sini titik B gitu. Oke, kita bisa namai. Nah, dalam lingkaran kita pasti mengenal yang namanya jari-jari atau kita sebutnya radius ya, or ya, simbolnya or. OB itu jari-jari. Jari-jari itu apa Bu? Jari-jari itu besarnya sama. Kita lihat di sini R sama dengan segmen OB atau panjangnya OB itu sama dengan 4. Ya, kita geser aja. Dari oke, sorry. Kita klik move ya, biar kita bisa bergerak nih. Oh sorry. Nah, lihat nih. Sebentar. Tuh, lihat panjangnya tetap 4 ya. B-nya muter, tapi panjangnya segmen OB tetap 4. Dan inilah yang namanya jari-jari. Nah, ini namanya jari-jari. Poinnya dia boleh berganti, tapi panjangnya tetap sama 4. Ya, dia sama dengan OA tadi, OA ya. Kalau kita klik, yes, pas di sini. Nah, saat B itu tepat berimbit dengan A, ya di 4,0 kalau kita perhatikan, kesalahannya sama ya lingkaran. Ini kok 16. Kalau kalian kuadratkan, 4 dikuadratkan berapa? 16 ya. Nah, kita lihat nih, persamaan lingkarannya tetap sama, jari-jarinya sama. Terus gimana Bu cirinya? Kita ngitungnya gimana Bu caranya? Oke, kita lihat titik B misalkan di sini ya. B kita tarik garis yang tegak lurus. B kita tarik ke sumbu X. Misalkan kita cari yang pas ya. Mana ya? Sini ya, mungkin di pas di string. Atau mungkin kita buat yang enak, ini buat yang 5 ya kayaknya ya. Nah, buat 5 biar kita bisa pas. Yes, this one. B itu 4,3. Kita buat garis perpendicular dengan X axis. Tarik. Nah, kita buat garis di sini. Kita bisa buat buat ini garis dulu aja ya. Tarik garis di sini. Yes, this one. Ya. Jadi kalau mau ngasih nama kita klik move dulu ya. Ini nggak usah dikasih labelnya aja. Namanya apa ya tadi? Oh ya sih, nggak apa-apa. Saya taruh bawah aja ya. Kita taruh bawah aja. E-nya. Yes, ini O-nya taruh sini, agak ke sini. Nah, sekarang coba kita buat segitiga OBC. Kita buat segitiga OBC. Oke, kita buat OBC with kita ada di luar ya. Poligon, sekarang bisa ketik poligon di sini titik O C B ya boleh. Nah, oke, kita buat segitiga OCB atau OBC. Nggak usah dikasih label ya. Sama aja nih, untuk nggak tahu sih. R, sorry, C1 mana? Oh ini C1. Ya nggak ada. Ini F, B, ini bukan, ini apa? Itu segmen. Nah. Oh ini masih ada ya B-nya ya, kita gak usah aja, tidak this. Nah, kalau kita perhatikan segitiga OBC, apakah dia siku-siku? Iya, karena kita tariknya tegak lurus ya. BC itu tegak lurus sumbu X, otomatis BCO adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, di mana OB itu apa? Hipotenusa ya, hipotenus dari segitiga the right triangle ini ya. OBC, OCB. Nah, jadi kita nyarinya gimana untuk mencari sisi miring hipotenusanya? Yes, OC kuadrat tambah BC kuadrat. Dimana OC ini kita lihat panjangnya 4 ya. 4 untuk BC berapa? Yes, 3. Berarti OB itu
4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa itu? 16 ditambah 9, 25. 25 di akar ada, iya, ada 5. Sedangkan kalau kita lihat di sini, nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini kok seperti rumus apa? Pythagoras ya. X-nya ini tadi 4 kuadrat ya. Y-nya 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Padahal ini tadi apa? Ini tadi, yes, ini adalah jari-jarinya ya, jari-jarinya. Berarti bisa kita tulis untuk persamaannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana R nya tadi ini besarnya adalah 5 ya, 5. Jadi persamaan lingkaran ini itu ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan pusat di 0,0. Kalau kita baca ya, kalian disuguhkan soal X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, artinya apa? Oh, dia persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0, jari-jarinya yes, jari-jari 5. Sekarang coba kalau kita kecilkan, bisa nggak ini ya, kita kecilkan. Oh, jadi nggak ini ya, kita kecilkan lagi. Misalkan jadi titik 4 gini, kita buat tegak lurus ya. Kita buat tegak lurus di sini. Apakah sudah tegak lurus di sini? Kita buat di sini. Nah, segmen jari-jarinya 4. Jari-jarinya 4. Berarti apa? Menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Pusatnya di 0,0. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 4. Coba sekarang Ibu buat yang baru ya, buat baru. Coba kalian tebak nanti ini jari-jarinya apa ya. Oke, sebentar, enaknya kita pakai ini dulu ya. Kalian tebak nih, kita masih di origin point ya. Nah, coba, aduh sorry, ini kalau nggak di apa, kita move itu dia bergerak sendiri. Yes, ada yang tahu ini persamaannya apa? Yes, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Let's see. Yes, it's correct. Oke, gimana kalau Ibu ganti misalkan segini? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke, betul. Oke, kalau Ibu, bentar ya, I make it smaller. Oke, I wanna make the bigger circle. Oke, like this one. Oke, ada yang tahu persamaannya? Ini kayaknya C itu means circle ya. Kita mau ya dikasih nama aja ya. Oke, ada yang tahu persamaan lingkarannya? Yes, X square plus Y square equals 100. Apakah betul? Ya, bisa ya. Jadi kalau kita ceret, nah di 8 berarti 8 kuadrat 64. Kalau kita besarin lagi misalkan di 12 berarti di, yes, X kuadrat tambah Y kuadrat sama 144. Bisa ya. Jadi persamaan lingkaran kalau kalian ketemu dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 144, artinya apa? Lingkaran itu pusatnya di, yes, origin point ya, di titik asal yaitu 0,0. Oke, kita kasih nama 0, origin point ya. Jadi ini O gitu, sorry, this one. Nah, ini kasih titik A aja ini kalau gitu. Nah, berarti kalau kalian menemukan X kuadrat plus Y kuadrat sama 144, artinya apa? Dia adalah lingkaran di mana pusatnya di 0,0, jari-jarinya 12. Bisa ya. Oke, sekarang kalau kita balik nih, kita delete aja ya. Kita diminta menggambar. Nah, sekarang kita menggambar persamaan lingkaran. Misalkan X square.
Nah, x square ini gambarnya x square ya, plus y square sama dengan berapa ya, misalkan 36. Oh, ternyata untuk x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 36 itu berarti apa? Pusat di 0,0, jari-jarinya 0. Bisa ya? Nah, untuk membuat x kuadrat pada GeoGebra kalian bisa menggunakan tanda seperti caping itu di atasnya angka 6 ya. Jadi pakai keyboard atau pakai di sini ada nih. Nah, di sini ada, wait sebentarnya, dari fx ya. Mana nih? Nggak ada ya, harusnya ada nih. Oh, nggak ada ya, berarti oh ini ada, nih ada square. Nah, ada square di sini, jadi bisa, misalkan mau baru ya, ini hapus. Nah, pakai ini juga bisa, x, yes. Nah, plus y square equals berapa tadi, 36 ya. Nah, bisa. Atau kalau kalian pakai keyboard itu kalian lihat di angka 6 tuh atasnya ada caping itu ya, kalian pakai yang tanda caping itu, nanti bisa jadi kuadrat ya, dengan mengklik angka 2 tentunya. Nah, bisa ya untuk persamaan lingkaran di titik originnya ini. Jadi apa berarti, kita tulis ya di Word ya. Nah, persamaannya apa tadi? Oke, kita pakai equation di sini. Samanya apa? X, betul sekali, x kuadrat ditambah y kuadrat. Oke, y kuadrat, kuadrat sama dengan apa? Yes, r kuadrat. Ternyata gampang ya untuk persamaan lingkaran di titik asal atau di origin point-nya. Ini gampang nih ternyata. Kita kasih, nah kita kasih kotak ya. Nah, kotaknya yang ini aja berarti, yes. Jadi kalau kalian menemukan persamaan lingkaran di x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, artinya apa? Lingkarannya itu pusatnya di 0,0 dengan jari-jari r. Bisa ya? Pusatnya di 0,0 jari-jari r. Nah, ini bisa kalau kita buatnya pakai equation ini nggak bisa digerak-gerakin ya. Beda kalau kita buatnya dari circle with center, itu beda. Nah, beda. Jadi kalau buatnya kalian pakai equation dulu, dia nggak bisa digerakin. Tapi kalau pakai circle, dia bisa digerakin. Nanti ini berubah. Nah, ini berubah nih, yang B ini itu kan. Nah, ini jari-jarinya ini tingkat akarnya. Nah, lihat nih. Nah, gitu. Ya. Bisa ya. Oke, itu untuk yang persamaan lingkaran di titik pusat. Nah, sekarang kita akan belajar persamaan lingkaran di pusatnya tidak di 0,0. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu mencari equation of a circle, di mana titik pusatnya itu tidak di 0,0 ya, tapi di h, k. Masih sama radiusnya di r ya, kita simbolkan r. Oke, kita buka dulu GeoGebra kita. Kita akan buat circle. Oke, pusatnya misalkan di sini ya. Ibu pilih di 2,1 gitu. 2,1. Yes, di sini kah? Oh, sorry. Jadi kalau GeoGebra tuh kalian kalau udah selesai itu lebih baik di move ya, biar dia nggak buat new circle lagi ya. Nah, kalau kita lihat, ternyata sudah ada ya. Ibu buat lingkaran di pusatnya di 2,1. Nah, atau mungkin kita bisa name and value ya, biar kalian kelihatan pusatnya di dalamnya. Nah,
titik A nya di 2,1 pusatnya. Jari-jarinya adalah menghitung dari pusat ke ke lingkaran, itu jaraknya berapa. Oke, kalau di sini kita lihat 1 2 3 4 ya, jari-jarinya 4. Kita buat segmen aja biar kelihatan kalau dia itu jari-jari ya. Oke, ingat untuk kita klik move ya, dia tidak berubah-ubah, kita ganti namanya jadi jari-jari R gitu. Tadi kasih value-nya juga boleh ya. R sama dengan 4 ya, kelihatan. Nah, jari-jarinya 4 nih, jari-jarinya 4. Udah sorry. Nah, jari-jarinya 4 ini kayaknya ibu buat yang baru lagi aja ya. Wait a minute. Oh ya, bentar. Buat baru lagi aja. Karena kalau dia jadi 1 itu biasanya ini memang oke. Panjangnya sama kah? Yes, panjangnya sama F ya. Ini kasih nama. Foto ini nggak usah dikasih ini baca nggak apa-apa ya. Yang ini dikasih nama R ya, kasih nama R, kita kasih value nya di sini. Yes. Nah, ini bisa bergerak nih 4 ya, jari-jarinya 4 ya. Ya, jari-jarinya 4. Pusatnya di mana? Pusatnya di 2,1. Pusatnya di 2,1. Kalau kita lihat persamaannya, X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 1 dikuadratkan sama dengan 16. 16 kita tahu dia adalah jari-jari ya, R, tidak berubah. Dari 2,1 apa ini ternyata? X nya itu kan di 2, X min 2, Y nya itu di 1, Y min 1. Sekarang kalau kita pindah, misalkan, kita pindah pusatnya menjadi 3,1. Ternyata bersamanya juga ganti ya, menjadi X min 3. 3 apa bu? Oh, di X nya ada di 3, Y nya 1. Oh, Y min 1, jari-jarinya 3. Berarti X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama 9. Sekarang kalau kita ganti misalkan di sini ya, kita kayak kecilin aja. Yes, biar kalian tahu. Nah, nih jari-jarinya masih sama 3, jadi 9. Jadi untuk yang sama dengan itu jari-jari ya, baik dia di origin point atau di selain origin point, dia tuh sama. Yang sama dengan itu di sini adalah jari-jarinya ya, tinggal akarkan aja. Poinnya, pusatnya di mana nih? Center pointnya di min 1,1. Min 1,1 ternyata menjadi apa? X plus 1. Tadi kalau positif kan min ya, berarti kalau min dia positif. Y 1. Kita ganti lagi yuk. Kita ganti lagi misalkan di sini. Ini biar enak ya. Sekarang jari-jarinya 4. Jari-jarinya 4 otomatis sama dengan 16, betul. Ini berapa? X-nya di min 2, berarti X plus 2. Oke, Y-nya di min 1, Y plus 1. Bisa ya? Persamaan lingkaran di X plus 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Berarti kalian bisa membaca pusatnya di mana? Yes, pusatnya di min 2, min 1 nih, min 2, min 1. Jari-jarinya 16. Sekarang ibu ganti lagi. Set. I'm gonna try this one. Yes, this one. Iya, biar enak sih ibu. Nah, yes. Nah, ini pusatnya di mana? Ini pusatnya. Pusatnya di 3,3. Berarti persamaannya X min 3 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kalian tebak ya. Kalian tebak ini ya, kita masih ini aja. Kita pakai yang ini aja. Kalian tebak itu persamaannya apa ya? Kita checking. Misalkan lebih bigger. Oke. Ada yang tahu persamaannya apa? Yes, X min 4 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Let's check. X min 4 dikuadratkan plus Y min 2 sama dengan 2. Oke, betul. Sekarang lagi ibu mau yang sebelah sini. Let's try. Tadi yang saya lupa yang bedding ya. Ini coba. Nah,
Berarti persamaannya jadi apa? X min 8 dikuadratkan, betul, ditambah Y plus 4 dikuadratkan sama dengan 64. Sekarang kita cek. X min 8 dikuadratkan tambah Y plus 4 dikuadratkan sama 4, betul. Oke. Sekali lagi ya. Misalkan Ibu mau di sini di kuadran 3. Ini biar enak aja kalian. Terus, nah. Oke. Siapa? Ada yang bisa? Oke, berapa? X plus 10 dikuadratkan, oke, ditambah Y plus 10 dikuadratkan sama dengan 225. Oke, kita cek. Betul sekali, gampang ya ternyata ya. Jadi untuk pusatnya tidak di 0,0, kalian tinggal lihat di sini sebelah ini. Nah, hitungnya gimana sih Bu? Hitungnya gimana? Sebenarnya sama kayak kita menghitung yang di origin point itu, kita pakai bantuan Pythagoras ya. Kita bisa pakai bantuan itu, misalkan ini ya, atau mungkin wait a minute, ini tak geser aja gimana ya. Nah, geser biar pas. Ya enggak ini banget. Nah, lihat nih, kalau kita lihat, kita lihat ini ya, segitiga AC, kita kasih nama O gitu aja, ACD gitu. Ini kan siku-siku ya. Atau sebentar, kita buat yang di sini aja ya, biar enak ya. Sebentar, maaf ya berisik ya, don't have my own studio, so wait, ini taruh sini aja ya, nggak terlalu bigger. Oh, this one. Ibu mau buatnya 2,1 aja, ini nggak usah tinggi-tinggi. Nah, jadi 3 aja. Oke, nah sekarang kita akan mencari rumusnya. Kok bisa gini? Caranya gimana Bu? Caranya kita pakai Pythagoras. Coba yang pas tuh yang mana ya? Cari yang pas, Ibu tuh pengen cari yang pas. Yang pas di sini. Coba DC-nya berapa itu? 3,9. Emang nggak pas ya. Emang susah ngepasinnya ya ini ya. Udah nggak apa-apa. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Nah, itu maksudnya itu Ibu mau buat segitiga siku-siku yang pas. Nah, titik C-nya itu dibuat yang, coba kita nge save ya. Jari-jarinya 3, cuma jari-jarinya 5 aja ya kayaknya ya. Jari-jarinya 5. Oke, nah lebih enak tuh kalau jari-jarinya 5. Iya, kayak tadi ya jatuhnya. Nah, gini ya. Nah, jari-jarinya 5 aja. Jadi biar bisa 3 sama 4 ya. Kita buat garis yang perpendicular ya, tegak lurus dengan B. Terus yes. Terus kita buat poligon biar kelihatan itu segitiganya, triangle-nya ACD. Mana? Ibu tadi lihat poligon. Oke. Kita lihat. Yes, this one. Tadinya kita turun ke bawah aja. Hanya ke sini ya. Ini apa? T1. T sama dengan 5. Apa itu? Oh, ini 5 aja ya. Aduh. Karena ada 2 ini. Yang R yang D mana?
Ini tes 1. Nggak usah pakai label. Ya udah kok, sebentar jadi hilang. Kok T lagi? F. Aduh, sorry. Jadi nggak pas deh. Tadi poinnya di sini udah pas. Udah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau kita pakai Pythagoras, berarti apa? D ini sama dengan R ya. Ini apa? Hipotenusanya sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat, atau AD kuadrat tambah CD kuadrat. Sedangkan AD itu panjangnya apa sih? AD itu kan panjangnya dari O ke D dikurangi O ke A, betul? Ya, berarti kan X di sini, misalkan ini adalah X gitu, dikurangi apa? Iya, dikurangi, kalau ini H, K ya kurangi H. Berarti panjangnya AD itu adalah X min H. Ya, kalau di sini Ibu kasih nama 6 ya, 6 ya. D itu kan titiknya di, nah kita bisa lihat D. Oh, D nya nggak pas, harusnya di pas. Nah, ini pas nih. D 6,1, 6 artinya nih 6 kalau OD dikurangi A itu kan jadi panjangnya AD ya. Misalkan D itu X ya, katakanlah dia X, berarti X dikurangi H ya, atau X dikurangi 2 ya, di sini 2. Nah, untuk CD nya itu kan sama ya, CO ya, dari C ke O dikurangi D ke O. 4 dikurangi 1 dia 3, makanya dia Y min 1. Nah, bisa lihat Y min 1. Yang ini adalah X min 2, yang ini adalah Y min 1 sesuai dengan sini, makanya min. Jadi untuk yang tidak di origin point, kita pakai X min H plus Y min K. Bisa ya. Jadi mirip kita pakai apa namanya, Pythagoras. Copy aja karena itu sama bedanya. Ini adalah tadi apa? H ya. Ya, yang ini adalah, kalau pakai A, B juga nggak apa-apa, pakai H, K juga nggak apa-apa, dimana R nya tetap sama. Jadi kita copy aja ya, kita besarin ya. Nah gitu. Nah, jadi untuk mencari persamaan lingkarannya itu menggunakan bantuan dari Pythagoras ya. Titik sepanjangnya ini adalah panjang keseluruhan ini ya, OD dikurangi OA. Atau kalau misalkan C itu dia akan bergerak adalah X, Y, berarti X dikurangi pusatnya H, Y nya Y dikurangi pusatnya K. Ini persamaannya. Bisa ya. Oke, sekarang Ibu tes. Oke ya, Ibu mau tes, saya hapus di sini, hapus aja ya. Nah, kalian ingin tebak ini pusatnya berapa ya? Kayaknya Bu dari tools aja deh kayaknya nih. Tools apa ini ya? Oh iya ya, soalnya di sini aja. Biar kalian, karena Ibu mau kalian menebak. Oke. Try to guess. Kita copy aja ya. Nanti kalian tebak, oh itu pusatnya di mana? Misalkan Ibu punya 4 di sini, 1 di sininya adalah 9. Ada yang tahu? Ibu punya X min 4 dikuadratkan
ditambah Y-1 dikuadratkan sama dengan 9. Ada yang tahu dia pusatnya di mana? Yes, pusatnya di 4,1 dari jarinya 3. Nah, kita cek ya. Oke, kita ceknya di sini nih. Kita pakai inputnya. Buka kurangan dulu. X minus 4 square plus y minus 1 square equals 9. Oke, let's see. Kita lihat lingkarannya ya. Mana nih lingkarannya? Saya harus besarin ya. Oh, ini dia. Nah, ini lingkarannya. Apakah benar dia pusatnya di berapa? Pusatnya di 4,1. Kita cek ya. 4,1 itu di sini ya. Apakah benar dia di tengah? Oke, kita checking. 4,1 di sini. Yes. Ya, cara ngeceknya kita ambil 2 titik ya. Satu, karena kita tahu dia di 4,1 ya, dia di tengah ya. Sekarang kita lihat di sini, kita ambil yang paling gampang. Titiknya, oh ini memotong ya, sorry, berarti ibu buat another point. Kita taruh di sini ya. Oke, titik B itu 7,1. Panjangnya berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau mau checking lagi biar enak ya, kita pakai segmen aja. Segmen dari A ke B. Apakah benar dia 3? Nah, yes, F-nya panjangnya 3. Jadi betul ya. X min 4 dikuadratkan tambah Y min 1 dikuadratkan, itu artinya apa? Pusatnya di 4,1 sama dengan 9, berarti radiusnya adalah 3. Bisa ya? Oke. Sekali lagi kita mau checking. Misalkan oke, let's try. Ibu mau ini plus, coba ayo kalian mau plus. Ini ya minus aja nggak apa-apa, ini 2 aja. Ini ibu mau coba 16. X plus 1 dikuadratkan tambah Y min 2 dikuadratkan sama 16. Ada yang tahu pusatnya di mana? Pusatnya di negatif 1,2. Oke, jari-jarinya 4. Oke, bener nggak ya? Coba kita cek. Ini kita hapus aja. Kita buat tadi apa tadi? X plus 1 ya, square ditambah Y min 2. Oh, sorry. Mana sih, Ibu? Sebentar. Oh, tadi nggak melihat ya. Saya tidak melihat, maaf. X plus 1. Tadi tidak melihat. Harusnya begini dulu. Nah, begini ya. Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, oke, let's see. Tadi pusatnya di mana? Pusatnya, oke, kita equationnya dikasih value aja biar kalian tahu. Oke, ini equationnya di sini. Pusatnya di mana tuh? Di min 1,2. Oke, apakah betul min 1,2? Berarti di sini ya. Kita letakkan poinnya. Poin mana poin? Oke, min 1,2. Oke, sini ya. Min 1,2. Apakah betul min 1,2? Yes, min 1,2. Oke, kita kasih ini aja biar kelihatan ya. Kasih labelnya, value-nya. Ya, ini min 1,2. Bener gak nih? Oh, berubah kan? Nah. Kemudian kita buat titik lagi satunya buat checking itu radiusnya. Titik B di sini. Ya, 3,2 kita buat apa? Yes, segmen ya. Jangan line, kalau dia tak terhingga, kita buat segmen. Asalkan itu ruas garis dia punya pangkal dan ujungnya. F, namanya F. Kalau kita mau ganti R ya, kita harus ganti R ya namanya. R, kita kasih name and value biar kelihatan. R-nya 4, jari-jarinya 4. Apakah betul? X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama 16. Pusatnya di min 1,2, jari-jari 4.
Bisa ya, gampang ya. Oke, jadi untuk yang persamaan lingkaran di baik itu di pusat origin atau yang selainnya itu benarnya sama, jadi masih x kuadrat plus y kuadrat sama r kuadrat, tinggal x min h kuadrat tambah y min k kuadrat sama r kuadratnya sama. Jadi yang sama dengan ini itu dia radius sama. Bedanya kalau ini, kalau dia nggak ada h, berarti pusatnya di yes 0,0. Kalau ada berarti pusatnya di h, bisa ya. Jadi ini easier, gampang lah ya, kalian pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari persamaan umum atau general equation of a circle. Nah, mencari persamaan umumnya tuh gimana, Bu? Sebenarnya kita pakainya di sini ya. Kita langsung aja karena ini lebih ke bukan ke geometrinya ya, tapi ke analitiknya ya. Nah, kita jabarkan aja untuk persamaan umumnya. Kita jabarkan, kita pakai equation ya. Mana nih? Ini ya. X min h dikuadratkan itu sama dengan apa? X kuadrat, yes, min 2 apa? 2hx, betul, plus h kuadrat atau h square. Oke. Sama aja sebenarnya ya. Ditambah ya, kita copy aja karena itu sama, dia identik ya, cuman kita ganti apa y aja. Ini berarti ky, ini jadi apa k. Nah gini sama dengan kita f ini kuadrat, kita copy aja ya. Oh, ini di atas nih pasti Ibu kurang. Nah, jadi untuk yang general equation of a circle itu kita jabarkan. Nah, setelah ini berarti kita kumpulkan nih x kuadrat sama y kuadratnya, kita kumpulin jadi satu. Ini kita kumpulin aja, kita taruh sini. Terus yang ada dua ininya kita kumpulin di belakang ya. Nah gini, kita kumpulin x kuadrat plus y kuadrat min 2hx min 2ky. Nah, r kuadratnya ya, kedua ruas kita kurangi dengan r kuadrat. Nah, jadinya apa? Kalau kedua ruas kita kurangi dengan r kuadrat, berarti yang kanan menjadi 0 ya. Betul ya. Yang kanan akan menjadi 0 ya kalau kedua ruas kita kurangi dengan r kuadrat. Nah, kalau udah sampai sini, kita misalkan tuh ini kan tidak ada variabelnya, berarti kita bisa kumpulkan menjadi satu. Ini adalah konstanta ya, atau kita bisa simbolkan menjadi ini, misalkan, atau ya, sorry ini pakai bahasa Inggris ya, let to minus ya. Ini Bu ngomongnya Indonesia tapi terusnya pakai bahasa Inggris ya, biarin. Jadi kalau ada yang dari luar bisa paham gitu ya, karena serial viewernya ada yang dari United States sama India, jadi I try to write in English. Min 2hx, kita misalkan dia adalah ax atau gini aja ya, without x. Oke. Minus 2x equals a. Nah, and minus 2k itu kita misalkan b. Oke. And then dikasih pakai koma aja ya. And yang sini ini kita misalkan C karena dia konstan. Dia sudah konstanta ya, C capital letter ya. Berarti kita apa? We obtain aja ya. We obtain apa? Yes. Nah, ini persamaan umumnya nih. Ini otomatis jadi plus ya.
plus. Nah, ini jadinya juga plus karena itu tadi misalkannya itu dia minus. Ini jadi apa? C capital. Nah, ini nih persamaannya nih jadinya. Nah, kita taruh di tengah ya. Ya, persamaan lingkaran. Bentuk umumnya atau general equation of a circle. X square plus y square plus ax plus by plus c equals 0. Nah, dimana nanti a-nya itu sama dengan negatif 2h, b-nya itu negatif 2k ya, kemudian c-nya itu k kuadrat ditambah h kuadrat min r kuadrat. Jadi dimana hk-nya itu adalah apa tadi? Pusat dari pusatnya lingkaran. Bisa ya, jadi lebih simple. Nah, sekarang ibu cek. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi tuh saya lebih suka bentuknya itu yang x min h plus y min k ini, jadi kita lebih cepat ya. Tahu pusatnya di h, k jadi r. Nah, kalau gini gimana Bu? Sebenarnya ada caranya sih. Jadi membuat ini ya, membuat general equation itu menjadi bentuk yang seperti ini. Kalau bentuk ini itu kan kita cepat ya, pusatnya mana, jadi mana. Tapi kalau ini kan agak lama, kita harus bagi dulu karena a nya itu min 2h. Jadi kalau misalkan 8 itu berarti harus dibagi dengan, untuk mencari pusatnya apa? 8 dibagi min 2 berarti min 4. Oh, dia min 4, hanya min 4 gitu ya. Jadi kalau saya pribadi itu lebih suka bentuk ini. Nah, sekarang ibu ajarin ya. Kalau kita ada bentuk umum nih, kalian diminta mencari berapa sih pusatnya, berapa sih jari-jarinya. Oke, kita pakai latihan. Nah, ibu ada beberapa pertanyaan. Mana ya pertanyaannya ya? Oke, example. Okay, find the center circle, salah ketik ya, aduh sorry, circle. Kita copy aja ya, kita ganti aja. Ini misalkan ada 6 sama sini plus 4, di sini minus 12, yes, equal 0. Oke, solution. Oh ya, sorry, ini harus ada yes. Nah, bisa pakai gini nih. Kalau saya sebenarnya untuk cari apa namanya, cari jari-jarinya itu cukup dasar ya. Pertama kita cari pusatnya dulu ya. Kita kan punya ini nih, a sama dengan min2h kan. Kita lihat nih, ini biarin ya, ini jelas ya, K2 ini jelas. Kita lihat nih, koefisiennya dari x siapa? min 6. Min 6 kalian bagi dengan min 2 berapa? 3 ya. Berarti nanti pusatnya di mana? Pusatnya di 3, nah, ini plus 4 nih. 4 dibagi min 2 berapa? Min 2. Berarti pusatnya di yes, di 3, min 2. Gitu aja. Kita cari pusatnya dulu. Find the center point. Jadi paling gampang itu kita cari center point dulu. Caranya ini nih. Nih kalian bagi dengan ya, dibagi dengan min 2. Nah, ketemunya 3 tuh. Sama ini 4. Sini aja ya. Nah, ini berapa? 4 dibagi dengan min 2. Ini kan min 2. Nah, berarti artinya itu pusatnya di mana? Di 3, min 2. Apa itu Bu? Ini buat saya aja. Nah,
bisa ya jadi pusatnya. Nah terus ininya gimana Bu? Kalau pakai ini juga bisa sih sebenarnya kita, cuman kalau saya pribadi ya bisa sih, jadi gitu aja nanti gampang. Mencari R-nya ya, kita akan tahu K kuadrat tambah H kuadrat R kuadrat sama dengan C. Nah berarti mencari R, nah kita balik tuh, kita tulisnya nggak apa-apa sih sini sebenarnya. Oke, pusatnya ini. Then find the radius. Jadi yang pertama cari center point dulu ya. K-nya, oh ya, K sama H itu nggak masalah ya, mau siapa duluan. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berapa itu? Langsung aja ya sini Bu ya. 4 ditambah berapa? 9 ya. Dikurangi R kuadrat. Ini dikasih R kuadrat. Sama dengan 12. 4 tambah 9 berapa? 13. Nah, 13 berarti ini kita punya min R kuadrat sama dengan min 1 ya. Betul? Kasih ini aja kayaknya lagi. Itu nggak suka kalau nggak pakai ini ya, jadi ini min 1. Berarti R kuadratnya adalah 1 ya. Bisa pakai ini aja. Kalau R kuadratnya 1 berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1. Yes. Oh, radius ya, sorry. Karena 1 kuadrat juga 1. Coba kita cek apakah betul. Nah, checkingnya. Jadi kalau kita jadikan bentuk yang model kayak gini, menjadi apa? X min 3 dikuadratkan ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 1. Oke. Sekarang ini hapus aja, kita hapus aja. Kita buat di sini. Tadi soalnya apa tadi soalnya? Oke ya, kita buat X square plus Y square minus 6X plus 4Y minus 12 equals 0. Nah, coba kita cek mana. Oh, ini circle-nya ya. Oh, kita circle-nya. Kita kasih value-nya biar kelihatan. Lihat circle-nya ini. Nah, sekarang kalau kita buat, ya, kita buat pusatnya di tadi kita mana? Punya kita. Pusatnya di 3,2. Berarti kalau kita tulis apa? Pusatnya di 3,2. Berarti X minus 3 itu ya, kuadratkan ditambah berapa? Y min apa plus ya, kalian di situ min, berarti di sini plus. Oke, sama dengan berapa? Yes, sama dengan 1. Kita klik. Oh, too small. Masa too small? 3, oh, are you sure this one? Bentar. Oh, ibu keliru ya. Bentar. Ini berapa tuh? 13 ya? 13. Oh, I'm sorry. C-nya minus 12. Sorry. Keliru nih ya. Minus 12, berarti ini 25. Berarti radiusnya berapa? 5 ya. Iya, benar ya. Isinya kan minus ini, kalian. Coba, berarti ini harusnya, coba ya. Ini harusnya 5 nih, 25. Ya, sama. Kita kasih beda warna ya. Colornya apa? Blue ya. Coba. Blue, oke. Equation 2 kita kasih warna ya. Nah, lihat nih, berimpit ya. Nanti kita salah hitung ya, untung ada algebra ya, alhamdulillah ya.
jadi kita tahu. Iya tadi minus ya, ibu lupa ya, hati-hati ya, kita kena kutil apa itu kutil, kurang teliti. Ini minus ya, bukan 12 ya, tapi minus 12 kan di sini plus C ya, plus konstanta. Jadi ini ibu tadi 13 ya, 13 kan, 13 berarti kan minus 13. Nah, ini minus sama minus kan berarti positif ya. Oke. Bisa ya? Ya, alhamdulillah ya. Makanya kok beda, harusnya sama ya. Ternyata kita lupa ya. Jadi hati-hati ya. Jadi C-nya di sini karena kita di sini ada plus, berarti C-nya itu bukan 12 tapi minus 12 ya. Oke, alhamdulillah ada jujur beraya. Jadi, nah dia harus berhimpit. Kalau nggak berhimpit dia salah. Nah dia sama. Kenapa bu nggak kelihatannya? Ini ada dua kelihatan tebelnya. Nah ada dua. Dia berimpit jadinya warnanya ungu ya, ungu. Atau mau diganti color, misalkan tak ganti apa ya, yellow mungkin. Oh jangan ya, kayaknya red bagusnya, red ibu jadi kelihatan ungu ya. Ya udah, oke bisa ya. Jadi untuk yang persamaan umum itu kita peroleh dari yang pusatnya tidak di 0,0 ya, selain di 0,0 atau di H,K bisa ya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar the equation of a tangent of a circle at a given point. Ini tuh banyak ya, jadi sepertinya ibu akan, aduh ibu salah kayaknya. Oke, untuk yang keempat, the equation of a tangent to a circle at a given point ya, persamaan garis singgungnya. Ini ibu tidak akan bahas di satu video yang ini, tapi ada beberapa video ya, karena banyak sekali ya. Jadi kalian bisa cari di YouTube Ferdian Deka, di playlist ibu sudah kumpulin jadi satu di matematika peminatan. Nah di sini udah ibu buat videonya untuk yang persamaan garis singgung lingkaran ya. Oke ya, kita buka dulu ya, kita tahu alamatnya, kita kopikan ya alamatnya, karena banyak ya, kalau saya jelaskan nanti video saya bisa berjam-jam. Ini yang apa ini, bentar, persamaan garis singgung lingkaran, kita copy aja ya, kita copy aja. How to pick oke. Ini kemudian ada beberapa, nah ini ada sama garis singgung juga, saya copy ya. Jadi ada beberapa video. Ini berapa sih ibu? Tambah 12 saja. Kemudian satu lagi judulnya apa ini? Dunia ini ya. Jadi memang ada beberapa ya. Besar 12 aja. Satu lagi bentar. Jadi mana tuh ibu? Ini ini ya, gradient. Oke ada 3. Ini ada yang 11 menit, 7 menit, 11 menit. Jadi kalau saya kumpulkan nanti jadi banyak videonya ya. Jadi untuk yang tangent kalian bisa lihat di video ibu yang ada di sini ya. Nanti ibu sertakan di apa namanya, di description, jadi kalian bisa langsung terhubung ya. Bentar, ini ya. Sama. Nah jadi untuk yang tangent ada 3 video. Nah ada 3 video, kalian bisa klik di sini 1, 2, 3
Jadi ibu dapat video tentang persamaan garis sinkron lingkaran, kemudian persamaan garis sinkron lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran, sama yang jika gradiennya diketahui. Jadi untuk for example ya, seperti ini. Saya kasih tutup. Nah, jadi ini sudah ada cara nyarinya. Kemudian yang ditarik dari titik di luar lingkaran juga sudah saya komplit ya. Kemudian untuk yang gradiennya juga udah. Bentar, ini ada advertise-nya, saya skip dulu. Bentar ini. Nah, gradien ketahui. Jadi untuk gradien karena banyak ya, ibu pisah menjadi beberapa video. Sedangkan yang tadi ibu bilang yang menentukan pusat jari-jari dan persamaan lingkaran ini juga sebenarnya sudah ada ya di video saya ini. Jadi caranya lebih banyak ada di sini. Jadi ini yang saya ketahui ya. Yang soalnya itu persamaan umum. Nah, dari persamaan umum kita akan mencari berapa sih pusatnya, jari-jarinya berapa gitu. Lebih detailnya ada deh, udah saya siapkan video sendiri. Oke. Selamat belajar dan semoga video ibu ini membantu buat kalian terutama dalam subjek matematika ya.